Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hidup merantau di kota Probolinggo dan bekerja sebagai buruh di pabrik micin ternama dengan gaji UMK membuat upah yang bapak terima kala itu hanya mampu untuk mengganjal perut keluarga dan menyekolahkan anak. Impian memiliki rumah hanyalah sebuah angan-angan. Dengan menjadi pengontrak, kami berpindah sewa dari satu rumah ke rumah yang lain. Saat berusia 19 tahun, aku baru lulus SMA dan pertama kalinya bekerja menggantikan bapak yang telah pensiun sebagai tulang punggung keluarga. Setelah kakak perempuanku menikah dan menumpang hidup di rumah mertuanya, masa sewa rumah yang tidak lagi bisa diperpanjang. Kami terpaksa harus meninggalkan rumah yang telah bapak sewa selama 10 tahun itu karena pemiliknya sedang mengalami konflik. Si suami menyeleweng dengan tetangga rumah dan si istri menggugat cerai. Dan perceraiannya itu mengakibatkan mereka harus tinggal terpisah. Sehingga si suami terpaksa menempati rumahnya yang disewakan kepada kami. Nasib pengontrak, ia harus pindah, mencari kontrakan lain. Kami mencari info di mana ada rumah kosong yang dikontrakan. Dengan bantuan pacarku, Denny, saat itu, aku dikenalkan dengan Pak Badri yang katanya memiliki info rumah di kontrakan. Pak Badri merupakan tetangga Denny. Dia menjadi makelar tanah atau rumah yang dijual dan disewakan. Tak heran jika dia terlebih dahulu membahas nominal yang harus diterima saat nanti akan mendapatkan rumah sewa itu. Diajaknya aku dan Denny ke rumah kosong yang dimaksud. Kami melewati sebuah gang besar. Lalu terlihat ada hamparan pelataran luas. Halaman itu dikelilingi bangunan bagus. Sempat girang karena kupikir rumah yang hendak beliau tunjukkan adalah rumah salah satu dari rumah-rumah yang bagus itu. Ternyata aku salah. Kami harus melipir melewati gang kecil yang menjadi pembatas antara dua rumah modern di situ, dan di ujung gang tampak sebuah pagar bambu. Aku mengernyitkan dahi. Masih ada rumah di belakang rumah, sedangkan jalan menujunya hanya setapak yang cukup dilewati satu badan saja. Pak Badri berusaha meyakinkanku kalau rumah yang dia tuju itu bangunannya luas, harganya juga murah. Kutanya berapa, tapi beliau enggan untuk menjawab. Nanti aja mbak, sampean bisa tanya langsung ke rumah Bu Bekti, pemilik rumah ini, sekalian pinjam kunci agar kita bisa masuk membuka pagar ini. Saya yang kesana pak, bukannya seharusnya bapak sebagai perantara. Percuma dong nanti saya kasih komisi bapak, kalau ujung-ujungnya saya sendiri yang menghadap tuan rumah. Tapi jujur saya tidak tahu berapa harga sewa rumah itu mbak. Bagaimana kalau nanti mbak jemput saya ya ke rumah Bu Bekti? Jemput? Emang bapak nggak ada motor kah? Pak Badri tersenyum malu-malu. Pantas saja dia menyuruh aku yang langsung menemui Bu Bekti. Rupanya pria parubaya itu tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke sana. Nggak apa-apa sayang, nanti malam ku jemput aja ya. Aku tahu kok rumah Bu Bekti. Tapi pak, apa rumah itu sudah mulai dikontrakan lagi? Dengar-dengar Bu Bekti sudah lama mengosongkan rumah itu loh. Saud Denny kemudian. Ya coba tanya aja nanti ya mas. Kalau boleh ya syukur, tidak boleh ya saya carikan lagi nanti. Lama dikosongkan. Mengapa demikian? Sudahlah, daripada aku berpikir yang tidak-tidak. Lebih baik aku terima saja tawaran Denny.
Secara letak rumah itu dekat dengan tempatku bekerja. Jadi daripada tiap jam istirahat kerja aku beli makan, kan uangnya bisa kusimpan dengan mengiritnya pulang makan di rumah. Pada waktu yang disepakati, tanpa Pak Badri, aku dan Denny pergi ke rumah Bu Bekti untuk menanyakan rumah kosongnya yang rencananya akan kusewa bersama bapak dan ibu. Rumah yang ditempati Bu Bekti besar. Beliau tinggal bersama anak bungsunya yang ternyata teman sekolah Denny dulu. Dipersilahkannya kami masuk. Denny yang sudah akrab dengan Vita, putri Bu Bekti, mengobrol sembari menunggu Bu Bekti yang masih berada di kamar mandi. Nih cewek kamu Den, kalau boleh tahu dari mana kamu kenal ibuku? Ada perlu apa ya mencari ibu? Iya, kenalin ini Retno cewekku. Aku nganter dia buat nanyain rumah kosong milik ibumu yang katanya dikontrakan itu, Fit. Hah? Rumah kosong? Siapa yang mau nempatin? Atau cuma buat gudang aja? Saya yang akan nempati, Mbak, bersama bapak dan ibu saya. Rumah ya untuk ditinggali, Mbak, bukan untuk gudang. Yakin? Wajah Vita yang tadi datar kini berubah. Seperti keheranan dan tak percaya akan jawabanku yang ingin menempati rumah ibunya itu. Jangan deh cari yang lain aja Mbak. Ibu juga gak bakal sewain itu rumah. Rumah itu bangunannya tua, sudah kosong bertahun-tahun. Terakhir disewakan, tapi gak ada yang betah. Rumahnya angker Fit. Denny mulai penasaran. Menurut kakakku yang pernah menempati rumah itu terakhir sebelum pindah keluar kota, katanya sih aman-aman aja, gak pernah ada gangguan. Tapi anehnya berkali-kali disewa orang, selalu aja mereka kabur sebelum jatuh tempo. Tapi lokasinya dekat dengan dealer motor tempat saya kerja Mbak. Sepertinya saya cocok. Urusan angker enggaknya kan bisa dibersihkan dulu, nanti dengan bantuan Ustadz. Tunggu ibu aja deh kalau gitu ya Mbak. Vita terus menampakkan muka tak nyaman, seperti ada beban. Dia berusaha terus melarangku untuk menyewa rumah kosong milik ibunya. Namun karena salah satu sifatku yang selalu ingin tahu, maka semakin dilarang aku semakin penasaran. Sang tuan rumah akhirnya keluar. Beliau duduk di kursi ruang tamu, tempat kami bertiga kumpul. Mencari saya? Betul Bu, kenalkan saya Retno dan ini Denny. Kami mendapat info dari Pak Badri kalau rumah kosong milik ibu yang berlokasi dekat dengan perempatan lampu merah itu disewakan. Boleh saya tahu berapa harga sewanya Bu? Bu Bekti dan Vita saling berpandangan. Kali ini giliran Bu Bekti yang memaksa mimik wajah aneh. Sampean yakin mau menyewa rumah itu? Apa sampean sudah tahu isi ruangan, halaman, kamar mandi juga kakus di belakang rumah itu? Enggak Bu, karena Pak Badri tidak memiliki kuncinya. Makanya dari itu saya kesini, berniat untuk meminjam kunci pada ibu jika diizinkan, untuk sekedar lihat-lihat dulu. Baiklah, saya akan pinjamkan kuncinya dan saya harap sampean bisa berubah pikiran setelah melihat suasana di dalam. Urusan harga nanti sajalah belakangan. Setelah menunggu akhirnya kunci berhasil kupegang. Tak sabar rasanya ingin segera menginfokan pada bapak dan ibu. Aku dan Denny sepakat untuk melihat isi rumah itu besok. Aku mengabarkan bapak telah memiliki pandangan sewa rumah baru pada bapak dan ibu. Kuceritakan juga alasannya Bu Bekti dan putrinya berat untuk menyewakan rumah itu lagi. Kalau rumahnya angker, mending jangan Dok, ngeri ah, ibu takut nanti keluarga kita terganggu. Ibu khawatir hal buruk akan menimpa keluarga kami. Tapi tak apa, selama niat keluargaku baik, maka aku yakin tak akan terjadi hal buruk yang menimpa kami. Dan terus memohon pada ibu. Akhirnya beliau mengizinkanku untuk sekedar melihat-lihat dulu kondisi di dalam rumah itu
bersama Denny dan Pak Badri. Pagi menjelang, di hari libur ini, aku bersemangat sekali untuk melihat isi rumah itu yang kuncinya kini berada dalam genggamanku. Persis di pukul 9, Denny dan Pak Badri sudah berada di lokasi. Saat kami bertiga membuka pagar, ucapan salam pertama kali kami ucapkan. Suara langkah sandal yang diseret mendahului di depan kami terdengar. Denny dan Pak Badri saling berpandangan. Kami hanya bertiga dan kaki kami melangkah, bukan menyeret. Sudah, jangan dihiraukan. Biasa, mungkin ngajak kenalan. Pak Badri terkekeh sementara aku dan Denny saling pandang, sedikit ketakutan. Aku harus kuat. Masa sih disapa suara kaki gitu aja sudah mau nyerah? Aku bicara sendiri di dalam hati. Terdengar suara pintu yang kering tak berpelumas saat didorong Pak Badri untuk menunjukkan ruangan utama bangunan ini. Ruang tamu ukurannya kecil, lantainya berkeramik putih, dan dinding sekeliling ruangan ini tampak masih baru. Kok Vita bilang ini bangunan kuno ya? Padahal kalau dilihat ini bangunan baru loh. Iya nih, aku juga heran, kuno dari mananya? Aku sepakat dengan Denny, bangunan ruang tamu ini rendah. Atapnya tertutup plafon putih dan dindingnya juga kokoh. Tak terlihat seperti rumah tua di pikiran kami, yang identik dengan atap yang tinggi dan dinding yang lembab. Tunggu, lurus mata memandang ke dalam, tampak seperti lorong yang menghubungkan ruang tamu ini dengan ruang di belakangnya. Memenuhi jiwa kami bertiga yang penasaran. Segera kami melangkah ke ruang berikutnya yang letaknya persis di belakang ruang tamu ini. Aura mistis mulai terasa saat melangkah melewati lantai berupin di lorong. Di kiriku, tepatnya di belakang dinding pembatas dengan ruang tamu, ada sebuah ruangan yang disekat dengan triplek hingga tertutup. Ini pasti dibuat kamar. Tapi kok pintunya dua? Ada di sebelah sini dan di sebelah sana. Pak Badri mulai membuat argumen. Betul, ruangan yang aneh menurutku, karena dibuat dua akses jalan untuk keluar masuk. Pintu pertama berada di samping kami yang terhubung dengan ruang tengah bangunan ini. Sedangkan pintu yang lain berada di pojok dalam sana yang langsung terhubung dengan teras dan halaman samping rumah. Kamar macam apa yang pintunya ada dua? Apalagi pintu yang satu jika dibuka langsung tampak pemandangan halaman samping rumah yang dipenuhi semak belukar. Ngeri. Meninggalkan kamar aneh ini, kami menuju ruang tengah yang begitu luas. Bangunan ruangan ini tinggi, atapnya menjulang tanpa plafon, sehingga dengan jelas mata kami dapat melihat tanaman genteng yang warnanya sudah menghitam. Dan sebagian telah terbungkus oleh lumut kerak. Dindingnya juga lembab, tersentuh tangan meninggalkan bekas bau basah dengan aroma khas rumah kuno. Tepat sekali, baru di ruang tengah ini yang benar-benar bangunan kuno. Denny berkata seraya pandangannya terus mengelilingi isi ruangan, yang di tiap pojokan temboknya terdapat banyak sarang laba-laba. Lihat, ada pintu. Mungkin ini kamar utama saat bangunan ini pertama dibuat. Pak Badri menunjuk sebuah pintu kupu tarung yang telah reot di sisi belakang ruangan tengah ini. Melangkah lalu membukanya. Tidak dikunci, kita masuk. Menyiapkan mata lebar-lebar, kami siap menyaksikan ruangan apa di balik pintu kuno ini. Tiba-tiba sebuah benda terjatuh karena tersenggol daun pintu yang dibuka pelan oleh Pak Badri. Mata kami terbelalak lebar. Jantung berpacu begitu cepatnya. Nafas mulai tersengal.
rasa tak percaya dengan apa yang tampak di kedua pasang mata kami. Itu keranda. Pelan-pelan kami berjalan ke arah keranda yang jatuh terguling itu. Sambil sesekali mata kami memutar, mengamati suguhan yang tak layak dipandang mata. Bau busuk menyengat, banyak bangkai tikus dan puntung rokok berserakan, dengan beberapa bercak hitam yang kuduga ini adalah ceceran darah. Tak ingin membuat kesimpulan yang bisa membuat badan ini makin bergidik. Kuanggap saja ini darah tikus, dan yang paling membuat ruangan ini makin terlihat mistis, yaitu sebuah cermin besar berbentuk oval dengan bingkai kayu ukiran model kuno yang terpasang di sudut tembok sisi samping ruangan ini. Kacanya buram, berdebu, sehingga jelas terlihat bekas telapak tangan orang dewasa menempel pada cermin itu. Lagi-lagi aku menghela nafas. Kenapa cermin harus disentuh-sentuh segala? Bukannya cukup dilihat saja untuk melihat pantulan gambar tubuh kita. Sungguh orang kurang kerjaan yang meninggalkan bekas telapak tangannya di cermin itu. Keranda, ya keranda. Benda terguling yang kami kira keranda itu. Kami betulkan posisinya. Yang tadinya tengkurap, besinya berkarat. Tersentuh tangan meninggalkan bekas noda debu berwarna hitam dan berbau anyir. Aneh. Tidak ada meja atau papan sebagai penyangga untuk diduduki keranda ini. Tapi kenapa bisa terjatuh? Itu tadi betulan terjatuh atau dilempar? Banyak kejanggalan kurasakan di ruangan ini. Ruangan yang tak jelas kegunaannya sebagai ruang apa. Lebar hanya 1,5 meter dan panjangnya seukuran lebar bangunan rumah ini. Jadi mirip seperti lorong. Tunggu, saya rasa ini bukan keranda. Aku dan Denny tercengang mendengar perkataan Pak Badri yang terus mengamati benda itu dari dekat sedari tadi. Modelnya saja sudah mirip keranda, Pak. Tapi lihat panjangnya tidak seukuran tubuh manusia. Ini lebih pendek. Saya rasa ini semacam kurungan hewan. Jajaran besinya juga lebih rapat, tidak seperti keranda yang dibuat renggang. Oke Pak, memang ukurannya lebih pendek dari keranda pada umumnya. Anggaplah ini kandang atau kurungan hewan. Pertanyaannya, ini barang tadi terjatuh dari mana? Posisinya pasti di lantai dong. Karena nggak ada meja, masa sih mau terbang? Kalau di lantai, kenapa suaranya tadi seperti terjatuh? Atau jangan-jangan ini sengaja dilempar? Terus, selera orang yang bikin kandang ini kok horor banget ya? Dibikin mirip sekali dengan keranda mayat. Lihat aja bagian atasnya, melengkung. Persis seperti keranda di kuburan. Tetap, mau keranda atau bukan, ini barang tetap misterius bagiku, Pak. Pertanyaan Dani telah mewakili isi pikiranku. Pak Badri juga mengangguk-anggukan kepalanya, tanda sepaham. Tiba-tiba terdengar suara kaki diseret kembali. Kali ini suaranya di samping rumah ini, tepatnya di ruangan yang kami kira sebagai dapur. Segera kami tinggalkan ruangan berbau busuk ini, beralih pergi mencari sumber suara. Seketika kami berteriak sekencangnya, begitu melihat sosok lelaki bertubuh sintal, bertelanjang dada, berdiri persis di samping pintu keluar ruangan ini. Pria itu tak kalah kagetnya, ikut berjingkat melihat kami yang berteriak, kaget sekaligus ketakutan. Kamu manusia? Dengan masih tak percaya, aku berusaha meyakinkan sosok yang berdiri tepat di depanku itu betul-betul manusia. Dia mengangguk cepat. Dengan logat Jawa Baratnya, dia menjawab, "Saya Samsuri, saya yang menyewa rumah depan. Saya kaget mendengar suara berisik di sini, makanya saya kesini." Tak lama berselang seorang gadis muda berwajah oriental menyusul di belakang pria itu.
Dia berlari tergopoh-gopoh dengan hanya berbalut handuk yang menutupi tubuhnya, yang kukira pasti sudah telanjang bulat. Gadis itu kaget melihat kami bertiga. Dengan malu-malu dia berusaha menata handuk di tubuhnya yang hampir melorot. "Ah, ini anak saya. Saya mau antar dia ke kakus. Permisi ya." Samsuri, pria itu terlihat gugup begitu gadis tadi muncul. Mereka kemudian berlari kecil, meninggalkan kami yang masih terpengong, menatap mereka yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba juga pergi. Samsuri tidak memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya tentang rumah ini. Rumah dia, kakus, dan masih banyak lagi yang ingin kami tanyakan. Pak, saya curiga deh, itu bukan anaknya. Lagi pula, kenapa harus telanjang berbalut handuk kalau hanya ingin ke kakus? Bapaknya hitam, jelek begitu, tapi anaknya putih, mirip Cina. Terus, "Hus, bicara apa sih kamu? Kita kemari buat lihat keadaan rumah ini, bukan buat ngurusin orang." Aku memotong ucapan Denny. Memang kedua orang tadi nampak aneh, apalagi mereka malah berlari ke depan, bukan ke belakang. Yang kata Bu Bekti, kakus itu berada di belakang rumah ini. Apa mungkin yang mereka maksud kakus di rumah mereka sendiri? Kalau kakus ada di rumah mereka, kenapa malah si perempuan tadi larinya ke arah sini? Ini kan masih di dalam rumah. Kenapa tidak lewat jalan samping untuk menuju kakus itu? Ya, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Tunggu. Si Samsuri tadi masuk tanpa kesulitan. Itu berarti ada jalan lain untuk menuju ke rumah ini, selain dari pagar bambu tadi. Aku harus mencari kebenaran dari kejanggalan ini. Kita lanjut ke samping dan belakang rumah ini ya, Mbak. Pak Badri mendahului di depan kami. Denny yang berjalan di belakang. Beliau masih kasak-kusuk mengajakku membahas laki-laki dan anaknya tadi. Kembali terdengar suara benda terjatuh. Kali ini suara itu berasal dari halaman belakang. Kami yang sudah menelusuri bagian dapur segera keluar menuju halaman samping yang ternyata terdapat kamar mandi. Tanpa penutup pintu, jelas kami bisa melihat isi dari dalam kamar mandi berukuran kecil itu. Hanya ada bak air yang kosong dipenuhi sarang laba-laba. Itu pintu apa ya? Apa pintu rumah Samsuri tadi? Denny menunjuk dua pintu kayu dan dua bangunan rumah yang tepat lurus berhadapan dengan halaman samping rumah ini. Rupanya Samsuri adalah penyewa rumah di depan rumah ini. Pantas saja dia bisa keluar masuk dengan mudah. Dan entah siapa pemilik rumah di samping rumah Samsuri itu. Kembali terdengar suara mengagetkan, seakan memanggil kami untuk segera menuju ke arahnya dan meninggalkan halaman samping ini. Kami mencari sumber suara, melewati semak belukar, memutari bangunan rumah ini, dan tibalah di halaman belakang. Halaman ini tertutup dinding yang berdiri kokoh memutari seluruh halaman, dari samping hingga bagian belakang. Jadi bisa dipastikan tidak ada orang asing yang bisa masuk, kecuali keluarga Samsuri dan keluarga di rumah sampingnya itu. Di pojok halaman belakang ini ada sebuah bangunan kecil beratap rendah, yang pasti itu kakus. Suara tadi berasal dari pintu kakus yang terbuat dari seng. Oh, mungkin tertiup angin, jadi pintu itu terbuka, tutup sendiri, dan menimbulkan bunyi. Pak Badri berusaha menenangkan pikiran Denny, tapi tidak aku. Aku melihat sosok wanita dengan gaun putih panjang menutupi mata kaki. Dia berdiri di samping pintu kakus yang terbuka keluar. Dia menyeringai, senyuman lebar sampai kedua ujung mulutnya hampir menyentuh telinga. Matanya melotot dan kepalanya miring seperti hampir patah. Ayo Mbak, kita lihat ke situ. Ah, enggak. Kamu kenapa? Jangan takut, ada aku. Denny memaksa, tapi aku kekeh.
untuk tidak beranjak. Dua pasang mata yang terus mengamatiku dari kejauhan itu tiba-tiba menegakkan kepalanya. Lalu dia berjalan maju, terus maju, sampai hampir mendekati Pak Badri. Begitu Pak Badri hendak menoleh ke arah sosok itu, tiba-tiba tepukan pelan di bahu membuyarkan keteganganku. Ini Mbak Retno. Aku kaget bukan main. Tiba-tiba terdengar suara lelaki menyapaku. Kutolehkan pandangan, mendapati seorang pria dewasa berkumis berdiri di belakang. Betul, Bapak siapa? Kenalkan, saya Robi, adik Bu Bekti. Saya semalam ditelepon Bu Bekti, katanya ada Mbak Retno mau lihat-lihat rumah. Ah, iya betul Pak, saya orangnya. Ini Pak Badri yang menunjukkan saya rumah ini. Begitu aku menoleh, hendak menunjukkan pada Pak Robi, sosok wanita berbaju putih tadi hilang. Baguslah, dia belum sempat membuat adrenalinku naik. Setidaknya ada Pak Robi di sini yang bisa menjelaskan tentang rumah ini. Pak Robi, saya Pak Badri. Saya tahu info rumah ini dari saudara saya. Katanya dia pernah mengontrak di sini, tapi itu dulu. Setelah mereka bersalaman, Pak Robi menggiring kami ke sebuah bangku kayu besar di samping halaman rumah ini. Tepatnya di depan pintu kamar yang aneh menurutku itu. Di sana kami berbincang dan sekilas aku melihat sosok perempuan tadi seperti berdiri mengintip dari pintu dapur yang lurus dengan bangku tepat kami duduk. Kubiarkan, selama dia tidak mengganggu, aku juga tidak akan mengusiknya. Bagaimana Mbak? Sudah lihat keseluruhan isi ruangan bangunan ini? Iya, sudah Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Kalau masalah harga saya tidak paham. Langsung sama Bu Bekti saja. Enggak Pak. Bodoh, kenapa aku jawab tidak? Kan begitu banyak kejanggalan di rumah ini. Terlebih sosok wanita itu yang masih mengintip kami sedari tadi. Rumah ini angker ya Pak? Dari pertama kali masuk sudah lain hawanya. Dan di ruang lorong belakang yang berhadapan dengan kamar mandi itu, ruangan gak jelas, ada kandang di situ. Mirip keranda mayat, ya kan Pak Badri? Denny akhirnya belak-belakan. Dia rupanya tidak bisa menyembunyikan rasa ngerinya selama di dalam. Itulah mungkin sebabnya tidak ada yang betah mengontrak di sini Mas, Mbak. Sejak teman Samsuri mengontrak di sini, rumah ini jadi lain. Dulunya itu aman-aman saja loh. Malah saya dulu pernah menempati rumah ini sebelum saya mampu bikin rumah di depan. Samsuri yang punya anak Cina itu kan Pak? Yang menyewa rumah di situ. Aku menunjuk sebuah pintu dari dua pintu yang berdekatan. Loh, kok Mbak Retno tahu? Apa sudah kenal? Tadi dia kesini Pak, dia malah disusul sama anak gadisnya yang hanya berbalut handuk hendak masuk ke dalam rumah ini. Kami kaget bukan main begitu berpapasan dengan mereka. Kali ini Pak Badri menjawab pertanyaan Pak Robi. Pak Robi diam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Sambil terus kedua pasang mata beliau melirik pintu rumah Samsuri. Lalu setengah berbisik, Pak Robi berkata, itu bukan anaknya, itu anak Cecek Lani yang katanya istri sirihnya. Nama anak itu Lena, mereka keluarga aneh. Ya, dari Pak Samsuri itu dulu pernah mengajak temannya ngontrak di sini. Semenjak itu, rumah ini jadi aneh. Tidak ada satupun yang betah tinggal di sini. Aneh bagaimana Pak? Karena penasaran, aku menyambung cerita dari Pak Robi dengan berbisik juga. Karena takut Samsuri di dalam mendengar obrolan kami. Bagaimana ya? Ah, tidak etis lah Mbak, menggunjing orang. Kalau sekiranya Mbak Retno belum pas untuk menyewa rumah ini, tidak apa-apa kok. Bisa saya maklumi. Ah, saya yakin Mbak Retno mau kan? Iya kan Mbak? Tiba-tiba Pak Badri memotong ucapan Pak Robi.
seperti yakin sekali kalau aku akan menyewa rumah ini. Masalah kotor dan membersihkan barang gaibnya serahkan pada saya, Mbak. Saudara saya ada bisa mengusir barang gituan. Biar kuncinya saya yang pegang agar bisa sewaktu-waktu saya kesini untuk bersih-bersih. Lanjutnya lagi, aku hanya tersenyum mendengar kalimat Pak Badri. Dasar makelar. Di pikirannya pasti seputar uang dan uang. Saya pikir-pikir dulu lah, Pak. Orang tua saya toh belum tahu rumah ini. Lagi pula kontrakan saya yang lama masih ada sebulan. Enggak begitu buru-buru juga sih, bisa sambil mencari pandangan rumah lain. Aku menutup percakapan ini sekaligus berpamitan pulang. Kunci aku serahkan pada Denny karena anak pemilik rumah ini adalah temannya dan maklar itu tetangganya. Begitu hendak berpamitan, sosok di balik pintu dapur itu tersenyum padaku. Lalu dia meringis, memperlihatkan deretan giginya yang putih, hampir tak ternoda. Sudah ya, aku gak mengganggumu, kamu pun gak perlu menggangguku. Aku berkata dalam hati, berharap makhluk itu tahu tanpa harus aku mengeluarkan suara. Seiring kakiku melangkah meninggalkan para pria yang masih berdiskusi di bangku itu. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seorang wanita yang sepertinya hanya berkata padaku. Suara tipis dan sedikit mendesah. Sampai jumpa. Aku bercepat langkah meninggalkan tempat itu. Merinding tentu kurasakan di sekujur tubuh. Begitu berlalu jauh dari pagar bambu, segera aku menghidupkan motor dan melaju tanpa harus menoleh lagi ke arah rumah itu. Samsuri tersenyum, dia menyambutku di depan teras rumahnya dengan berpakaian sopan, tidak seperti yang kujumpai di dalam tadi. Senyumannya kecut, seperti kurang suka akan kehadiranku di sini. Tak apa, akan kucari rumah lain yang lebih layak dan tentunya bersih dan aman dari gangguan apapun. Di rumah tak kuceritakan apa yang kulihat selama di rumah itu pada bapak dan ibu. Aku hanya bilang akan mencari pandangan rumah lain. Hari berganti dan tak terasa seminggu lagi adalah jatuh tempo kami untuk meninggalkan rumah kontrakan ini. Aku telah mencari rumah lain dengan susah payah. Namun sampai sekarang tak aku jumpai rumah kosong yang bisa kusewa bersama keluarga. Denny pun tak lelah membantuku mencarikan rumah sewa lain, tapi tetap belum menemukan hasil. Kalau tempat kos banyak sayang, tapi kan kamu butuhnya rumah. Iya, bagaimana ya? Kita harus cari kemana lagi? Setiap kita menemukan pasti selalu harganya yang selangit. Mana mampu aku dengan nominal setinggi itu? Sayang, jangan marah ya. Aku hanya sekedar cerita saja. Sejak kita melihat-lihat rumah angker itu, Pak Badri rutin ke sana tiap hari untuk bersih-bersih. Dia juga membeli semen, seperti membetulkan apa yang perlu dibenahi di rumah itu. Ada tetanggaku cerita, katanya Pak Badri juga sempat mengajak orang pintar, semacam kiai, untuk membersihkan rumah itu dari barang gaib. Sepertinya Pak Badri telah mendapat izin dari Bu Bekti untuk membersihkan total rumah itu. Sekarang rumah itu bagus sayang, dindingnya juga dicat baru. Aku sempat ditawari lagi oleh Pak Badri, barangkali kamu masih minat menyewa rumah itu. Kalau iya, aku bisa menghubunginya kapan aja. Aku mengernyitkan dahi. Apa mungkin rumah kotor, bau, dan angker itu bisa benar-benar bersih? Namun mengingat batas waktu menyewa rumah yang lama sudah hampir habis, kurasa tak ada salahnya jika aku melihatnya untuk sekali lagi. Bisa telepon Pak Badri sekarang. Aku mau melihat lagi rumah itu yang katanya sudah dibersihkan. Kalau memang telah layak untuk ditempati, insya Allah deh aku akan menyewanya. Oke, nanti aja aku langsung mencari dia di rumahnya. Kalau aku telepon, kamu langsung ke lokasi aja ya. Kita jumpa di sana. Perasaanku sedikit lega mendengar cerita Denny. Semoga saja rumah itu telah benar-benar bersih. Karena usahaku untuk mencari rumah sewa lain
yang sesuai dengan kemampuan finansialku tak membuahkan hasil. Keesokan harinya, tepatnya sore hari saat jam pulang kerja, Denny menelponku. Dia mengatakan Pak Badri siap mengantarku untuk melihat rumah itu lagi. Kami sepakat dan kujanjikan 10 menit lagi aku sampai di tempat itu. Benar saja, rumah itu kini telah benar-benar bersih. Dindingnya putih, masih berbau cat. Lantainya licin dan lembab. Pada dinding ruang tengah itu sudah tertutupi dengan polesan semen dan cat baru. Melihat ruang aneh yang menyerupai lorong di ujung paling belakang dari ruangan ini sudah tidak tampak menyeramkan dari sebelumnya. Tidak ada lagi kandang hewan yang menyerupai keranda. Tidak ada cermin kuno dan bangkai tikus serta puntungan rokok sudah hilang dari pandangan. Ruangan itu bersih, lantainya juga harum tanpa bercak darah yang sebelumnya begitu mengotori ruangan sempit dan pengap itu. Kamar mandi kuacungi jempol, meski kecil namun dalamnya benar-benar bersih. Pak Badri juga membuatkan pintu untuk kamar mandi ini. Jadi kesan angker dan mistis itu kini tidak ada lagi. Mau lihat kakusnya, Mbak? Rumput dan ilalangnya sudah saya bersihkan semuanya, jadi tidak kelihatan horor lagi. Enggak Pak, saya enggak perlu untuk ke sana. Tapi Mbak, tapi kenapa Pak? Kakus itu bukan hanya untuk satu rumah, melainkan 3 rumah. Rumah ini, rumah Pak Samsuri, dan rumah di samping Samsuri Mbak. Enggak masalah Pak, kalau saya jadi sewa, saya akan bikin WC sendiri di dalam kamar mandi. Oh ya, berapa harga sewanya Pak? Bapak sudah menemui Bu Bekti bukan? Ah iya, Bu Bekti sudah memasrahkan rumah ini pada saya. Untuk pembayarannya bisa dititipkan melalui saya Mbak. Ini kuncinya, Mbak bisa masuk mulai kapan aja. Apa perlu saya bantu buatkan WC sendiri di dalam kamar mandinya? Tunggu, sebentar Pak, saya mau bicara berdua dengannya. Denny menggeretku menjauhi Pak Badri. Lalu setengah berbisik dia bertanya, apa betul aku jadi menyewa rumah ini? Aku nggak ada pilihan lain, Den. Kamu tahu sendiri, kita sudah muter-muter nyari tempat lain dalam sebulan, tapi nggak nemu juga. Dan rumah ini sudah bersih, sudah nggak bau lagi. Masalah kuntilanak itu aku nggak peduli deh. Biar dia mau dikakus. Toh aku, bapak dan ibu nggak akan pakai kakus itu. Aku akan bikin WC sendiri. Apa? Kuntilanak? Denny terbelalak. Aku kelepasan menyebut makhluk itu. Dengan sedikit menenangkan Denny, kuyakinkan dia bahwa aku sedang salah bicara. Tapi dia tetap tidak percaya dan terus mengejar ucapanku. Kutinggalkan Denny, lalu ku hampiri Pak Badri. Setelah bertanya nominal harga sewa rumah ini, kuberikan dia uang seharga yang disebut itu. Dengan tak mengira bahwa rumah sebesar ini harga sewanya begitu murah. Untuk biaya pembuatan WC, kujanjikan bayar belakangan saat telah menempati rumah ini nanti. Sekaligus upah dia sebagai perantara sesuai perjanjian di awal. Enggak dikorting Pak, jangan terlalu mahal upahnya Pak. Rumah ini ada kuntilanaknya. Enak Bapak yang terima uang, kasihan yang menempati Pak. Saat bertransaksi, tiba-tiba Denny menyelah. Ucapannya itu terdengar keras dan membuat Pak Badri tercengang bukan main. Kucupit pinggang Denny dengan kasar. Sudah Pak, jangan terlalu digubris. Segera buatkan WC di dalam kamar mandi saya, ya Pak. 5 hari lagi saya sudah pasti tempati rumah ini. Mulai besok saya akan mencicil memindai perabotan. Setelah mengatakan itu, aku berpamitan pulang. Ketika hendak pergi, sosok Samsuri tiba-tiba mengagetkanku dengan berdiri di samping pintu belakang rumahnya. Apa Mas? Kuntilanak? Siapa yang bisa melihat itu? Samsuri menatap tajam kedua mataku. Meskipun pertanyaannya tertuju pada Denny, terlihat jelas dia tidak menyukaiku dengan menatapku sinis. Dari sini, semuanya dimulai.
Aku pulang dengan hati senang, mengabarkan kalau sudah menemukan rumah sewa baru dan mampu membayar lunas biayanya untuk 1 tahun dulu. Ibu yang beberapa hari murung kini ceria lagi mendengar kabar itu. Maklum, beliau selalu kepikiran akan tinggal di mana setelah jatuh tempo tiba. Keesokan harinya, ku ajak bapak dan ibu melihat rumah tersebut, sekaligus mencicil perabotan rumah yang bisa kami boyong ke sana. Wah, rumahnya besar, Nduk. Ini bangunan lama, tapi masih terawat ya. Aku tersenyum mendengar ucapan ibu. Tak ingin membebani pikirannya dengan menceritakan penampakan yang pernah kulihat di halaman belakang rumah ini. Aku bersikap seolah biasa-biasa saja. Ini kamar atau apa ya? Sempit tapi panjang. Bapak mulai curiga dengan ruangan tak jelas di ujung paling belakang rumah ini. Nanti akan kujadikan musola saja, Pak, Bu. Alhamdulillah, solusi yang tepat. Syukurlah Bapak tidak bertanya panjang lebar dan menutup kecurigaannya dengan cara yang tepat. Pak, Bu, betul, rumah ini luas, tapi kamarnya hanya 1. Bagaimana kalau buat Bapak dan Ibu aja ya? Biar kasur Retno ditaruh di ruang tengah aja, berhadapan dengan TV. Hus, nggak boleh nak, anak gadis harus tidur di kamar. Biar kasur Ibu aja yang ditaruh di sini. Enak, ruangannya luas, bisa untuk bermain-main dengan Anda. Ya, sejak kakak pertamaku bekerja, anak balitanya yang lucu. Ibulah yang merawatnya sejak bayi. Usianya sekitar 3 tahunan. Sedang lucu-lucunya, saat berjalan-jalan mengelilingi rumah, aku melarang bapak dan ibu menuju kakus. Alasanku tempatnya kotor, jorok. Sudah Bu, nggak usah sampai ke belakang segala. Di kamar mandi kita sudah dibikinin WC sendiri kok. Kebetulan waktu itu Pak Badri ada di sana bersama tukangnya. Dengan ramah mereka menyapa ibu dan bapak. Loh, ini ibu dan bapaknya Mbak? Betul Pak. Asli sini Bu, Pak. Bukan Pak, kami rantau. Saya Magetan, istri saya Surabaya. Oh. Saat Pak Badri berbincang dengan bapak, tiba-tiba muncul Samsuri dengan membawa timba berisi air. Rupanya dia menuju kakus. Karena harus melewati kamar mandiku dulu jika akan menuju kakus. Maka mau tak mau, kami harus bersinggungan dengan Samsuri setiap harinya. Baguslah bikin WC sendiri. Samsuri nyeletuk. Bapak hanya diam sambil tersenyum, membalas ucapan Samsuri. Karena sebelumnya aku sudah ceritakan kalau tetangga kami ini orangnya agak aneh. Begitu selesai buang hajatnya, dia kembali lewat dan sengaja berlama-lama berbincang dengan kami. Aku yang sudah malas pergi meninggalkan Samsuri yang terus saja mengajak bicara bapak, Pak Tukang dan Pak Badri. Aku dan ibu masuk menuju dapur. Begitu pintu belakang kami tutup untuk menghindari sapaan Samsuri, tiba-tiba kami mencium bau kemenyan. Kok bau menyan? Setengah berbisik, ibu bertanya padaku. Lalu bersama ibu, aku mencari asal suara itu. Ternyata bau kemenyan itu berasal dari dalam ruangan yang menyerupai lorong itu, yang akan digunakan sebagai musola. Aneh, tadi kami masuk ke sini tidak ada apa-apa. Kenapa setelah Samsuri dari belakang tiba-tiba bau kemenyan? Apa orang itu ya yang naruh kemenyan di belakang dinding ini? Kan belakang dinding ini berhadapan langsung dengan kakus. Ibu mulai menaruh curiga. Wajar karena memang saat kami datang, rumah ini biasa-biasa saja. Namun begitu Samsuri lewat menuju halaman belakang, tiba-tiba ada bau kemenyan. Tunggu orang itu pergi, ibu lihat ke belakang nanti. Jangan Bu, sudah diam, ibu yang ke belakang, kamu tunggu di sini. Begitu Samsuri berlalu, ibu segera menuju halaman belakang. Aku yang was-was tetap berada di dalam ruangan calon musola. Dengan masih berpikir apa sebetulnya tujuan Samsuri jika benar dia yang menabur kemenyan di sini. Retno,
Suara teriakan ibu dari arah belakang mengagetkanku. Segera aku berlari menuju suara ibu. Namun langkahku terhenti ketika sosok wanita berbaju putih itu melayang-layang di depan mataku. Di dalam ruangan itu, tepat, wajah yang sama, wanita yang sama yang pernah kujumpai beberapa minggu lalu. Wajah terkutuk itu masih membekas di ingatanku. Kakiku gemetar, peluh dingin mulai membasahi tubuh. Kukuatkan langkah, untuk berlari juga mustahil, karena dia melayang menghalangi jalanku untuk keluar. Kamu mau menjadi temanku? Dia menyapa aku. Amit-amit berteman sama setan. Mana mungkin, aku masih waras dan belum pernah sedikit pun dalam benakku bercita-cita ingin menjadi temannya setan. Siapa kamu? Kenapa kamu selalu menggangguku? Ku beranikan diri, batinku bertanya. Meski sejatinya takut-takut serta muak, aku berinteraksi dengan makhluk buruk rupa itu. Namaku Sungketik, aku penjaga rumah ini. Jangan bohong, rumah ini dulu bersih, yang menempati juga nyaman. Dari mana kamu datang? Jawab jujur atau Samsuri. Hah? Samsuri? Ketika hendak bertanya lagi, tiba-tiba sosok putih yang melayang-layang tadi menghilang. Berganti dengan wajah ibu yang memasang muka geram. Kamu budek ya? Ibu teriak-teriak berkali-kali. Kamu malah enak diam melongo di sini. Ini lihat. Ibu marah. Rupanya bisikan sosok menjijikan tadi telah memulihkan telingaku untuk mendengar panggilan ibu. Ibu menunjukkan sesuatu di kedua tangannya yang beralaskan kertas. Kulihat ada butiran kerikil berasap dan mengeluarkan bau kemenyan yang semerbak. Ini kemenyan, Bu. Bukan, kacang goreng. Ya iyalah, sudah jelas baunya menyan. Masih tanya lagi. Bu, kalau ibu merasa enggak nyaman, kita bisa batalkan untuk menyewa rumah ini, Bu. Lalu duitnya, apa bisa kembali? Coba aku tanya Pak Badri nanti ya, Bu. Sepertinya mustahil bisa kembali, Nduk. Dia juga sudah bikin WC. Lagi pula kita mau tinggal di mana lagi, Nduk? Om Heru juga sudah tinggal di rumah kontrakan kita. Mana mungkin kita terus satu rumah dengan pemilik rumah? Ya, memang sejak gugatan cerai yang diajukan Tante Sisil pada Om Heru, Om Heru langsung diusir dari rumah istrinya itu. Om Heru akhirnya tinggal di rumahnya sendiri, rumah yang kami sewa. Meski tanggal jatuh temponya masih kurang 3 hari dan tidak mungkin di dalam rumah yang sempit itu kami tinggal seatap dengan orang asing untuk waktu lama. Mau tidak mau kami harus segera angkat kaki. Lagi pula melihat tampang Om Heru yang jelalatan membuat aku was-was tiap kali dia mengamatiku dengan lekat. Begini aja, Bu, sementara kita tinggal di sini dulu sambil terus Retno mencari rumah lain. Nanti meskipun belum ada setahun dan kita menemukan rumah baru, kita bisa pindah dan tinggalkan tempat ini. Iya, Ibu setuju. Tetangga yang aneh, gak mungkin ada orang lain yang menaruh kemenyan ini. Sudah pasti dia yang jelas-jelas baru dari arah belakang. Aku segera mengajak ibu dan bapak kembali pulang ke rumah sewa kami yang lama. Setelah mengantar kedua orang tuaku pulang, aku kembali lagi ke rumah itu untuk menemukan Pak Badri. Pak, bisa saya minta tolong? Iya Mbak, minta tolong apa? Aku mengajak tubuh tinggi kurus itu ke dalam ruang tengah, berharap Samsuri yang berada di dalam rumahnya tidak mendengar suara kami. Bapak bilang rumah ini sudah benar-benar dibersihkan, tapi buktinya tadi saya menemukan keanehan di ruang lorong itu, Pak. Tanganku menunjuk lorong tempat di mana ku jumpai makhluk tadi. Berharap Pak Badri benar-benar bisa membersihkan makhluk itu sebelum aku menempati rumah ini beberapa hari ke depan. Kuntilanak, Mbak. Kuntilanak, Mbak. Aku tersentak. Dari mana dia tahu kalau makhluk itu serupa dengan kuntilanak?
Bapak bisa melihat? Saya tidak bisa lihat apa-apa, Mbak. Cuma Pak Ustadz yang saya ajak ke sini mengatakan rumah ini ditempati kuntilanak sudah lama. Tapi makhluk itu barang kiriman, Mbak. Dan katanya sudah dikembalikan ke orang yang dulu mengirimnya. Ya, saya kira sudah benar-benar pergi, Mbak. Tapi tadi pas ibunya Mbak Retno bawa kemenyan dari belakang itu, firasat saya tidak enak. Itu dia, Pak. Saya heran dari mana kemenyan itu berasal. Padahal tadi pertama saya masuk nggak ada bau kemenyan. Jangan-jangan, Mbak. Jangan-jangan apa, Pak? Jangan-jangan Samsuri yang naruh kemenyan itu. Kan dia tadi terakhir ke belakang bawa timba yang kita kira mau BAB. Terdengar suara orang berdehem. Tiba-tiba memotong keseriusanku berbincang dengan Pak Badri. Samsuri, pria itu berdiri di samping pintu dapur. Dia tersenyum sambil memainkan ujung bulu tipis kumisnya. Aku dan Pak Badri terdiam, memaku dan sulit untuk berkata-kata. Loh, saya mengganggu kalian ngobrol ya? Kenapa mendadak diam? Lelaki itu berkata seraya melempar senyum seakan mengejek. Lalu mendekat dan entah kenapa aku dan Pak Badri jadi mati kutu dibuatnya. Kami tidak bergerak, hanya was-was dengan melirik pintu ruang tamu di ujung sana yang terbuka lebar. Membuat kakiku siap berlari kabur jika lelaki berkumis ini macam-macam denganku. Saya hanya ingin berkenalan dengan Anda, Mbak Cantik. Saya sepertinya pernah melihat Anda sebelumnya. Bukankah sebentar lagi kita akan menjadi tetangga? Marilah bersalaman agar kita lebih akrab sedikit. Dia menyodorkan tangan, tapi aku hanya mengatupkan kedua tangan untuk membalas permintaan jabat tangannya. Bukannya Anda sudah mengenalkan diri kemarin? Buat apa berkenalan lagi, Pak? Nama saya Retno. Anda bisa panggil saya dengan sebutan itu. Oh, Mbak Retno, ya. Dan ini, Samsuri menunjuk lelaki kurus yang berdiri di sampingku. Pak Badri terlihat gugup. Beliau menelan ludah. Aku lihat ada kecemasan dalam raut wajah tuanya. Ini Pak Badri yang menunjukkan saya rumah ini. Ada perlu lain, Pak. Kami sudah akan pergi. Tunggu. Samsuri menghentikan langkahku yang menggendeng tangan Pak Badri untuk mengajak pergi. Kedua matanya menatap tajam Pak Badri, seperti ada kebencian yang tersirat. Iya, Pak. Saya salah apa? Pak Badri bertanya dengan polosnya, seakan dia paham pandangan Samsuri penuh dengan kebencian. Anda cuma makelar kan, bukan asisten paranormal. Jangan campuri urusan saya. Tugas Anda terima uang, sudah. Jangan macam-macam, jemput dukun ke sini buat baca mantra-mantra tidak karuan itu. Tidur saya terganggu, tahu dengan suara berisik itu. Paranormal, mantra-mantra, apa maksudnya? Bukankah Pak Badri hanya memanggil seorang ustadz untuk mengusir makhluk gaib di rumah ini? Lalu kenapa Samsuri terganggu? Jangan-jangan... Saya tidak memanggil dukun, Pak. Itu Pak Ustadz, tetangga saya. Kalau tidak percaya, bisa saya antar ke rumahnya sekarang. Buat apa? Tiba-tiba suara Samsuri meninggi. Kulihat ketegangan antara mereka berdua. Tak jelas apa yang diributkan. Samsuri sampai menuduh Pak Badri yang bukan-bukan. Namun syukurlah, tiba-tiba suara salam terdengar dari ujung pintu ruang tamu. Denny datang. Samsuri pun mundur, lalu berpamitan meninggalkan kami lewat pintu belakang. Gila. Tuh orang lebih serem dari setan. Apa sih maunya, Pak? Pak Badri di sampingku hanya terdiam. Wajahnya pucat. Tampak sekali dia masih ketakutan. Samsuri, sudah gak usah digubris, Pak. Tuh orang emang gak jelas. Dia nanya apa sih, Pak, memangnya? Tanya Denny penasaran. Pak Badri masih saja terdiam. Namun tiba-tiba suaranya bergetar. Dia pamit pada kami setelah sebelumnya meninggalkan pesan. WC-nya sudah jadi, Mbak. Baru bisa dipakai 3 hari lagi. Pas sekali saat Mbak Retno mulai menempati rumah ini.
Jaga diri baik-baik Mbak, saya permisi. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya undang saat acara pengajian tasyakuran di rumah ini ya Pak. Sekalian saya bayar sisa tanggungan saya. Besok saya sudah gajian Pak. Beliau hanya tersenyum lalu berlalu. Denny sempat menawarkan akan mengantar pulang, tapi ditolak. Dia bilang lebih enak berjalan kaki. Kuamati punggung itu berlalu dari pandangan. Dia berbelok kiri menuju pagar bambu. Dan hilang sudah sosok Pak Badri dari kedua mataku. Namun tiba-tiba sekelebat bayangan hitam ikut pergi searah dengan Pak Badri berlalu. Entah apa itu, dia terlalu cepat menghilang dari penglihatanku. Sayang, gimana kuntilanak itu? Dia masih ada atau sudah benar-benar diusir teman Pak Badri? Hus, ngomong apaan sih? Sudah ayo pergi, sudah mau sore nih. Bentar, hidupkan semua lampu dulu. Denny mengekor di belakangku, mengikutiku menghidupkan lampu ruang demi ruang. Namun ketika aku hendak masuk ke ruang mirip lorong itu, langkah dia terhenti. Kok berhenti? Katanya mau nemenin. Denny hanya meringis. Aku tahu dia pasti takut memasuki ruangan itu. Tak masalah, kusuruh dia berdiri di depan pintu dan aku masuk sebentar untuk menghidupkan lampu. Namun begitu di dalam, kembali aku dikagetkan dengan sosok wanita berbaju putih itu lagi. Jelas sekali dia terlihat karena warna putih yang memancar di dalam ruangan gelap. Kenapa kamu membenciku? Tanyanya tiba-tiba. Karena kamu jahat, aku gak suka. Coba jangan mengganggu dan menakuti. Mungkin aku suka. Dia terdiam. Tubuh yang tadinya melayang itu tiba-tiba turun dan berdiri tepat di hadapanku. Dia menatapku lekat, mendekat, dan kini wajah terkutuk itu benar-benar jelas berseberangan dengan pucuk batang hidungku. Sungketih, minggir. Aku tidak jahat, aku tidak menakuti. Aku hanya disuruh menyapa setiap orang yang datang kemari. Bukankah aku ramah? Dasar setan bodoh. Iya, kalau kamu cantik, mending. Nah, ini wajah sudah hancur, pakai menyapa segala. Buat apa coba? Bukan ramah itu namanya, tapi usil. Dan kamu bisa diusir. Ramah bukan begitu, tapi menolong dalam kesulitan dan menghindari penampakan karena alam kita berbeda. Lalu, kamu mau jadi temanku jika aku tidak mengganggu. Aku menelan ludah. Susah berhadapan dengan makhluk sejenis mereka. Karena mereka tidak mempunyai akal, hanya nafsu. Belum sempat aku menjawabnya, lebih dulu Denny mengagetkanku dengan tiba-tiba berdiri di sampingku. Ya Allah, kirain cuma mau hidupin lampu. Ternyata malah enak berkaca di sini. Berkaca? Ya Tuhan, cermin itu, benda itu tiba-tiba terpasang tepat di hadapanku. Sedang apa aku? Bukannya tadi berbincang dengan Sungketi, tak jauh dari pintu. Kenapa tiba-tiba posisiku begitu masuk dan berhadapan dengan cermin kuno itu lagi? Dan sejak kapan cermin ini terpasang? Siapa yang memasangnya? Ayo, sudah hampir maghrib. Kamu mau uji nyali sendirian di sini? Aku menggeleng cepat. Entah kenapa, aku tiba-tiba menjadi takut sendiri. Cermin itu sudah hilang setelah rumah ini dibersihkan oleh Pak Badri. Tapi kenapa kembali muncul secara tiba-tiba? Jujur, aku lebih suka sikap sportif si makhluk tadi daripada kehadiran benda yang tiba-tiba muncul begitu saja. Itu lebih menakutkan. Setelah menghidupkan lampu, segera aku pergi bersama Denny. Tak kuhiraukan cermin itu lagi. Lebih baik aku kemari lagi setelah tiba waktunya memasuki rumah ini, agar suasana kembali netral, hingga semua ketakutan dan keraguan selama ini. Toh aku tidak sendiri, ada bapak dan ibu yang menemani. Bismillah saja. Keesokan harinya, aku menerima gaji pertama di tempatku bekerja. Sungguh bahagia bukan main. Ini gaji akan menjadi keberkahan sepanjang hidup karena akan kugunakan untuk keluargaku
kedua orang tuaku. Segera aku menelpon Denny, mengabarkan bahwa upah Pak Badri dan biaya pembuatan WC sudah di tanganku. Aku harap dia bisa mengabarkan pada Pak Badri agar beliau merasa senang. Aku menepati janji. Pak Badri sakit sayang. Tadi aku ketemu anaknya waktu sholat di musola bareng. Tapi sudah aku kabarkan untuk mengundang beliau lusa ke rumahmu untuk acara pengajian dan tasyakuran acara menempati rumah baru. Oke deh kalau begitu, kita ketemu di rumah itu aja ya. Sekarang aku akan menyiapkan semuanya. Banyak yang belum diangkut untuk dipindahkan ke rumah sewa baru itu. Aku akan memakai jasa tukang untuk membantu bapak pindah-pindah barang. Tentu hari-hari yang sibuk bagi orang yang hendak berpindah rumah. Banyak yang perlu disiapkan. Semoga acara pengajian akan berjalan lancar. Aku serahkan keselamatanku beserta keluarga hanya pada Allah. Tapi tanpa diduga, sore harinya terdengar suara motor Denny. Dia datang sendiri. Aku penasaran kenapa Pak Badri tidak serta bersamanya. Saat hendak bertanya, dia terlebih dahulu berkata dengan sedikit panik, "Pak Badri meninggal sayang." "Hah? Apa? Kapan? Sakit apa? Meninggal di mana?" Denny terdiam. Dia tidak mampu menjawab semua pertanyaanku. Dia hanya terlihat gusar, seperti ada yang mengganjal di pikirannya. Malam harinya aku bermimpi didatangi Pak Badri. Dalam mimpiku, Pak Badri melarangku menyewa rumah itu. Pak Badri mengatakan kalau ternyata Samsuri itu dukun. Dia seperti punya komunitas. Dia itu orang yang bisa hal-hal gaib, tapi menyalahgunakan ilmu itu untuk hal yang negatif. Dan Sungketi adalah kuntilanak yang ditangkapnya dan dikurung di rumah yang aku sewa. Dan ya, Pak Badri juga salah satu korbannya. Dalam mimpi itu, Pak Badri mengungkapkan rasa ketakutannya kalau keluarga saya menempati rumah itu. Malah bisa jadi petaka untuk keluarga saya. Jadi lebih baik jangan sebelum terlambat, katanya. Keesokan paginya, saya menemui Denny, menceritakan semuanya. Akhirnya Denny mengantarku ke rumah Bu Bekti. Kami menjelaskan semuanya. Akhirnya Bu Bekti mau mengerti, karena Bu Bekti juga sedikit curiga dengan Samsuri itu. Cuma Bu Bekti juga tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya uang yang sudah dibayar pun dikembalikan oleh Bu Bekti. Ya, walaupun dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan rumah. Saya sangat berterima kasih sekali atas pengertian Bu Bekti. Dan saya juga sangat berterima kasih sekali kepada almarhum Pak Badri yang telah memberitahukanku lewat mimpi. Akhirnya aku sekeluarga mengontrak, tapi alhamdulillah kami mendapat kontrakan yang agak luas sampai kami menemukan rumah sewa baru. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.